Selamat pagi, salam Patunggilan, Bapak Ibu yang terkasih. Bersama-sama kita beribadah minggu bersama keluarga kita masing-masing. Dengan kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama. Pertolongan kita dalam ibadah minggu pagi ini berasal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang maha baik, Allah yang mengasihi kami dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu pagi ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing. Tuhan Engkau menolong jalannya ibadah minggu pagi ini, biarlah kami dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Sang Sumber segala pertolongan, kami mengucap syukur. Dan kami mohon pengampunan dosa yang daripada-Mu ya Tuhan, karena sepanjang pagi ini ataupun hari-hari di belakang kami sudah gagal menjadi pelaku firman Tuhan. Mari layakkan, kuduskan kami, supaya kami layak diberkati dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa ungkapan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni segala dosa kami. Dalam Kristus Yesus sumber segala pengampunan dosa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berita anugerah pagi ini terambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 yang demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan bersama-sama kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 40 ayat pertama dan ayat yang kedua.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan pembacaan dan doa akan dilayankan oleh anggota majelis jemaat. Dipersilakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saatnya kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelum itu kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, atas waktu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami boleh datang di rumah-Mu yang kudus. Pada pagi hari ini kami sudah melaksanakan ibadah. Dan pada saat ini Tuhan, kami merindukan firman-Mu, supaya firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Iman percaya kami semakin dikuatkan, walaupun kami sedang dalam keadaan suasana COVID-19 yang melanda dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan tetap menjaga, melindungi kami semua. Dan kami membutuhkan firman-Mu menjadi kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Engkau kepada kami semua, kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau memberkati agar supaya hamba-Mu boleh menyampaikan firman ini dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus adalah firman yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam 1 Petrus 2 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar pagi ini? Saya percaya panjenengan semua dalam kondisi sehat. Saya yakin dengan iman yang kuat, dengan semangat yang teguh, kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Minggu pagi ini renungan terambil dalam 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. Dan yang menjadi nats yaitu ayat yang kedua yang demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi pandemi COVID-19 saat ini yang kita lalui adalah situasi yang memang tidak menyenangkan dan sangat sulit diprediksi
kapan berakhirnya. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita yang mengenal bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah senantiasa memampukan kita melalui situasi yang ada saat ini. Seperti bayi yang baru lahir, demikianlah cinta kita kepada Tuhan saat kita pertama kali mengenal Dia, Sang Juru Selamat. Saat pertama kali hidup kita diubahkan, lebih mencintai Dia. Seorang bayi yang baru lahir mempunyai kerinduan yang senantiasa disayang, senantiasa merindukan ASI yang murni, air susu yang murni dari ibunya. Dan itulah menjadi juga kerinduan kita sebagai orang percaya, mencintai Tuhan lebih lagi, mengasihi Tuhan lebih lagi, setia lebih lagi dalam situasi apapun yang kita lalui. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak sangat mengasihi kita. Kita percaya itu. Tuhan punya rencana yang indah dalam segala situasi yang kita hadapi. Kita percaya itu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sebagai orang percaya, setiap kita bisa langsung berhubungan dengan Tuhan di dalam Kristus. Kita bisa langsung menghadap Tuhan. Mari kita mulai dengan situasi yang ada ini, kita mulai melihat bagaimana kehidupan iman kita. Kita sebagai orang percaya wajib hidup kudus. Hukumnya wajib Bapak Ibu. Hidup kudus itu wajib. Sekalipun mungkin bukan hal yang mudah. Tetapi kita percaya kalau kita meminta pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan memampukan. Kuasa rohnya yang kudus akan menolong kita untuk hidup kudus dalam kehidupan tiap-tiap hari. Tantangan boleh ada, persoalan boleh datang. Tetapi saat kita belajar mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan memampukan kita untuk senantiasa hidup yang kudus. Yang kedua, sebagai orang percaya kita bisa memberikan persembahan hidup kita. Persembahan rohani kepada Allah. Yaitu kita bisa hidup dengan taat di hadapan Tuhan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita saat kita belajar taat, ada saja kendalanya untuk supaya kita tidak taat. Tapi mari kita terus berjuang. Saat mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan memampukan kita untuk hidup taat. Hidup dalam doa dan pujian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup dalam doa dan pujian juga bukan hal yang mudah. Tetapi kalau kita mencintai Tuhan seperti bayi yang baru lahir, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan air susu yang murni, kita akan tekun setiap hari. Seperti yang sering saya sampaikan, bukan doa yang 5 kali itu sesuatu yang biasa. Kalau doa pagi, bangun tidur, doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam, dan doa mau tidur, itu kan doa 5 kali. Nggih. Nah, bukan begitu, tetapi Tuhan juga ingatkan kita bahwa tekunlah kita dalam doa, dalam setiap kondisi. Mari kita menghidupkan iman yang mengasihi Tuhan dalam doa dan pujian. Kadang-kadang kita kalau situasi sulit, kita sakit atau ada persoalan, itu sulit sekali kita untuk bersyukur, memuji Tuhan dan berdoa. Tetapi mari kita hidupkan itu. Kita terus berjuang untuk mau memuji Tuhan. Karena dalam pujian ada kuasa Tuhan dinyatakan. Seringlah kita hidup dalam pujian, memuji Tuhan, ada kuasa di dalamnya. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan pikiran. Nah, ini juga satu persembahan rohani di hadapan Tuhan. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan pikiran. Dan melakukan perbuatan baik. Kalau kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan pikiran, tanpa melihat, di sana enggak mau melayani, ini, itu, tanpa ada embel-embel sesuatu,
pasti semuanya Tuhan perkenankan. Tetapi sebagai manusia kadang-kadang kedagingan kita juga memberontak. Kita sudah dengan demikian sregep, setia, melayani, ternyata yang lain tidak mendukung, kadang-kadang kita memberontak. Tetapi sekali lagi dibutuhkan sepenuh hati. Dan kita melakukan karena perbuatan baik. Itu adalah persembahan rohani kita di hadapan Tuhan. Selanjutnya kita juga mau berbagi. Apapun. Berbagi mungkin kita tidak bisa secara materi, tapi perhatian kita. Kita jangan cuek saat ketemu orang lain. Say hello, apa kabar? Saat ada orang kesusahan kita datang. Saat ada yang sakit kita datang. Doa kita, perhatian kita kepada orang yang sakit, itu adalah sesuatu. Saat kita lakukan dengan tulus. Itu juga adalah persembahan rohani kepada Tuhan. Persembahan tubuh kepada Tuhan sebagai senjata kebenaran. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Kalau kita bisa melakukan hal-hal yang di atas, percaya Tuhan akan memampukan kita menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kelekatan hati kepada Kristus akan memberikan kekuatan menghadapi apapun yang ada di sekitar kita. Tetap maju dalam Tuhan Yesus, Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati, kita naikkan rangkaian doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah bersama keluarga kami masing-masing di rumah. Situasi pandemi COVID-19 yang kami lalui saat ini memang bukan suatu persoalan yang mudah, tapi kami melihat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang boleh mengingatkan kami untuk semakin mencintai Tuhan. Seperti bayi yang baru lahir, mempunyai kerinduan yang mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Setia dan hidup berpadanan seperti Kristus yang sudah menjadi teladan kami. Ampuni hamba-Mu sangat terbatas menyampaikan renungan pada pagi ini. Tapi kami percaya kuasa-Mu yang tiada terbatas akan memampukan kami lebih memahami firman Tuhan dengan baik. Pagi ini Tuhan kami berdoa bagi bangsa Indonesia dan bagi dunia ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami keluar dari persoalan pandemi COVID-19. Tuhan memampukan pemimpin bangsa kami. Tuhan memampukan tim para medis. Tuhan menolong kami. Tuhan berbelas kasihan bagi kami. Supaya Tuhan, kami mendapat lawatan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa bagi para pasien yang saat ini terbaring sakit di rumah-rumah sakit, ataupun mereka yang mengisolasi diri di rumah masing-masing. Kami mohon Tuhan hadir. Tuhan berikan kekuatan dan kemenangan dan kesembuhan. Kami percaya mujizat-Mu tetap berlaku bagi orang yang terus berharap kepada-Mu. Kami percaya bahwa bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup memulihkan setiap orang yang sakit, yang terbaring sakit, di rumah maupun di rumah sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa dan dunia ini. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa menyerahkan gereja kami, GKJW Bangelan, dan juga Pepandan Sumerdem. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh gereja-gereja di tengah-tengah bangsa dan dunia ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Kami mengadakan ibadah online. Tuhan memberkati setiap gereja,
memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, memberkati setiap tim, sehingga pelayanan ibadah online boleh berjalan dengan baik. Dan pelayanan di gereja-gereja pun semua boleh berjalan dengan baik. Terkhusus kami juga berdoa bagi PTP Tuhan, yang sudah menyiapkan kami beribadah di GKJW Bangelan ini. Tuhan, Kau memberkati PTP. Tuhan menolong seluruh pemimpin PTP dari pusat sampai yang ada di tempat ini. Bila karya-Mu nyata di lingkungan PTP. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi warga jemaat saat ini Tuhan, dengan segala pergumulan, persoalan yang mereka lalui. Kami percaya Engkau juga hadir bagi mereka. Engkau memberkati, Engkau memberikan kekuatan, dan Engkau melimpahi rahmat dan kasih-Mu atas jemaat-Mu semuanya. Apapun pergumulan yang mereka lalui saat ini, mereka sedang kesulitan secara ekonomi, mereka sedang kesulitan dengan berbagai persoalan, ataupun mereka yang mengalami persoalan dengan keharmonisan di tengah-tengah rumah tangga. Mari Tuhan hadir, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, berikan jalan keluar bagi mereka. Kami berdoa menyerahkan setiap anak cucu mereka yang sedang sekolah tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, mereka yang ada dekat bersama keluarga ataupun mereka yang jauh. Kami percaya pemeliharaan Tuhan juga nyata bagi anak cucu. Tuhan mempunyai masa depan yang indah bagi mereka. Mereka yang sudah bekerja dan sedang mencari pekerjaan pun kami perserahkan di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan menolong mereka. Mereka yang merindukan teman hidup, kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami serahkan juga jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang sakit stroke, mereka yang sakit jantung, yang kanker. Tuhan hadir bagi mereka. Kami percaya mujizat-Mu tetap nyata. Apapun sakit mereka ya Tuhan, lawat dan berkati. Berikan kekuatan iman untuk melalui semuanya. Berkati keluarga yang mendampinginya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya minggu pagi ini lawatan Tuhan bagi jemaat-Mu. Hadir Tuhan bagi jemaat-Mu di tiap-tiap rumah tangga. Dan mereka boleh terberkati karena Engkau hadir bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk lawatan Tuhan bagi ibadah kami minggu pagi ini. Kami percaya Tuhan menjawab segala pergumulan kami. Ini rangkaian doa syafaat kami Tuhan yang kami serahkan dalam Kristus Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita untuk bersama-sama memberikan persembahan bagi Tuhan yang sudah kita persiapkan. Sebelumnya kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan yang diambil dari
Roma 12 ayat 1, yang demikian bunyi firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 415, bait yang pertama. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan Yesus pada kesempatan pagi ini Tuhan memberikan kami satu kesempatan lagi untuk bersama-sama beribadah bersama keluarga kami masing-masing di rumah. Bapa, di tengah-tengah ibadah ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Persembahan yang sederhana ini Tuhan, kiranya Engkau mau menerimanya sebagai alat kelebaran kerajaan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah mempersembahkan saat ini. Berkati Tuhan dalam segala kondisi kami supaya kami bisa selalu bersyukur, kami bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun pekerjaan dan usaha yang kami lakukan, kiranya boleh menjadi berkat bagi keluarga kami masing-masing. Berkati juga bagi saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan Kau memberkati mereka, kehidupan mereka bersama keluarga, berikanlah roh takut akan Tuhan, berikanlah hikmat kebijaksanaan, sehingga dalam mengelola persembahan ini boleh seturut dengan kehendak Tuhan dan baik di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah persembahan kami yang sederhana ini, kiranya Tuhan mau menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah minggu pagi ini. Firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18 yang demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari kita kembali ke dalam kesaksian hidup kita masing-masing. Dan mari kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 438.
Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang memberkati kita saat ini sampai Maranatha. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini dengan bersama-sama memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 474.